Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, marilah sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang hari ini mendapat giliran untuk memimpin doa? Pipit, ya silahkan Pipit. Semoga dengan adanya giliran ini semuanya dapat berlatih untuk menjadi seorang pemimpin ya anak-anak. Ya silahkan Mbak Pipit, teman-teman yang dipimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Pipit karena telah memimpin doa pada pagi hari ini. Sekarang Ibu minta kalian cek teman kalian yang ada di samping kanan kiri kalian. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semuanya? Alhamdulillah, berarti hari ini lengkap ya anak-anak. Jumlah siswa di kelas 8A ini semuanya ada 32 ya anak-anak ya. Anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu kita membahas mengenai apa? Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ayo acungkan tangannya. Ya apa, Pus? Pluralitas masyarakat di Indonesia. Benar sekali, terima kasih telah menjawab. Jadi benar ya anak-anak, kita minggu lalu telah membahas mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Sekarang siapa yang masih ingat pengertian dari pluralitas itu? Ayo, siapa yang masih ingat pembelajaran tentang minggu lalu? Dias, ya silahkan Dias. Iya, benar ya anak-anak. Jadi Mbak Dias bilang pluralitas adalah kemajemukan atau keberagaman yang terdapat di dalam suatu masyarakat atau bangsa yang mendorong tumbuhnya suatu kesatuan dan persatuan. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya, apa saja pluralitas masyarakat di Indonesia? Siapa yang masih ingat? Apa ya? Ya apa? Evi? Perbedaan agama. Ya benar ya anak-anak, perbedaan agama merupakan salah satu bentuk dari pluralitas masyarakat Indonesia. Kemudian apa lagi ya? Apa Diva? Perbedaan suku bangsa. Ya benar, yang kedua ada perbedaan suku bangsa. Terus apa lagi ya? Ada perbedaan budaya. Benar banget. Terus ada apa lagi? Iya. Apa Mbak Amalia? Perbedaan pekerjaan. Iya, hebat sekali anak-anak Ibu ini. Anak-anak, jika minggu lalu kita sudah membahas mengenai pluralitas masyarakat Indonesia, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai konflik dalam kehidupan sosial. Nah, jadi apa sih konflik sosial itu? Nah, konflik sosial merupakan pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di dalam kehidupan. Nah, akar dari konflik ini biasanya ditimbulkan akibat dari adanya perbedaan. Bisa perbedaan kepentingan, perbedaan individu, maupun perbedaan kebudayaan. Sama seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi dengan adanya perbedaan yang ada dalam masyarakat dapat memicu timbulnya sebuah konflik. Namun kita sebagai seorang pelajar harus dapat menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia dan tidak mempermasalahkannya agar tidak timbul sebuah konflik. Kita harus menganggap sebuah perbedaan itu merupakan keberagaman maupun hak-hak yang dimiliki oleh individu ya anak-anak, atau juga kita bisa menganggap sebuah keberagaman suku, bangsa, budaya itu sebagai kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Seperti itu ya anak-anak, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, anak-anak ini pintar-pintar semuanya ya. Anak-anak, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, apakah kalian tahu tujuan dari kita mempelajari konflik dalam kehidupan sosial ini? Ayo, ada yang tahu? Coba acungkan jarinya. Belum pada tahu? Mau tahu? Oke, Ibu kasih tahu ya anak-anak. Nah, pada pembelajaran kali ini terdapat beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Salah satunya yaitu anak-anak diharapkan mampu mendefinisikan dari pengertian konflik sosial. Kemudian juga diharapkan anak-anak dapat menyebutkan faktor-faktor penyebab dari adanya sebuah konflik. Selanjutnya diharapkan anak-anak dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk dari konflik sosial. Dan
Yang terakhir, diharapkan anak-anak mampu menganalisis dampak dan upaya dalam menangani konflik sosial secara kritis dan kreatif. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian untuk aspek penilaian, Ibu tidak hanya menilai kalian dari aspek pengetahuan saja ya anak-anak, tetapi Ibu juga menilai kalian dari sikap kalian maupun kreativitas dari masing-masing siswa. Anak-anak, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwasanya kita pada pertemuan kali ini akan bahas materi mengenai konflik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, di mana Ibu nanti juga akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok itu terdiri dari 4 siswa ya anak-anak. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau mengingatkan bahwa pada pertemuan kali ini, sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, Ibu akan memberikan bintang kepada anak-anak yang aktif dalam menjawab, menanggapi, maupun bertanya ya anak-anak ya. Sekarang siapa yang hari ini mendapat giliran untuk mencatat bintangnya? Putri. Oh ya, silahkan Mbak Putri, teman-temannya dicatat ya, sebentar saya ambilkan. Nah ini untuk lembar pencatatan bintang, silahkan Mbak Putri untuk mencatat teman-temannya yang aktif dalam bertanya, menjawab maupun berpendapat ya Mbak Putri ya. Terima kasih Mbak Putri. Baik, anak-anak bisa dilihat di PPT ini ya. Jadi pokok bahasan pada pembelajaran pagi hari ini yaitu ada pengertian konflik, kemudian juga bentuk-bentuk konflik, kemudian ada faktor penyebab konflik, kemudian ada dampak konflik, dan ada upaya penyelesaian dari konflik. Selanjutnya juga ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, sebelum masuk ke materi, apa yang kalian ketahui ketika mendengar kata konflik? Ayo, apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata konflik? Ya, apa Mas Diva? Pertengkaran, ya benar sekali, pertengkaran. Apalagi apa perselisihan, iya benar. Apa Mbak Isa? Bentrok antar warga, iya. Jadi benar ya apa yang sudah dikatakan oleh teman-teman kalian tadi. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar ini. Jadi sebelah sini adalah gambar 1 dan yang sebelah sini adalah gambar 2. Ya, jadi gambar 1 ini menunjukkan tentang apa anak-anak? Ya, gambar tawuran antar pelajar. Sedangkan gambar kedua menunjukkan tentang apa? Iya, penolakan warga terhadap pembangunan bandara di Kulon Progo. Iya, benar sekali anak-anak ini. Anak-anak, pada pertemuan kali ini, Ibu juga sudah menyiapkan video. Silakan anak-anak cermati dan perhatikan video ini. Inilah video amatir warga yang merekam aksi tawuran menggunakan senjata tajam oleh 2 kelompok pelajar di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur pada Jumat siang. Tawuran dilakukan di tengah jalan raya saat kondisi jalan tengah ramai dilalui pengendara. Beberapa orang pelajar diamankan warga, salah satunya mengalami luka pada bagian punggung akibat terkena luka bacok. Para pelajar kemudian diamankan ke Polsek Cakung. Belum diketahui motif dari aksi tawuran ini. Aksi tawuran menggunakan senjata tajam oleh sekelompok remaja juga terjadi di Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu dini hari. Para remaja menyerang kelompok remaja lainnya yang tengah berkumpul. Beruntung, tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Belum diketahui motif dari aksi tawuran ini. Minggu siang, warga berharap agar polisi meningkatkan patroli rutin guna mencegah aksi tawuran, khususnya pada waktu malam hari. Ada berapa 15 orangan. Di sana nyerang sini. Yang tidak ada petasan dan pada takut terjadinya ada polisi kali dia pas yang dalam motor kali terus yang satu motor terus itu nyerang cukurai panjang banget baru pertama di sini di jalan sebelah sana yang sering meresahkan warga juga.
6 orang remaja yang diduga akan melakukan tawuran di wilayah Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu dini hari diamankan petugas gabungan Koramil Mampang dan Polsek Pancoran. Petugas juga mengamankan sejumlah senjata tajam yang mereka bawa, seperti 1 buah celurit, 1 samurai, dan 2 buah pedang. Saat diamankan, tak satu pun dari mereka yang membawa kartu identitas. Tadi lebih dari 50 anak-anak yang nongkrong di sini. Setelah itu mereka lari melihat tim kami bergerak. Kita coba tetap kejar dan mendapatkan dari berapa 6 anak-anak beserta barang buktinya. Para remaja ini dibawa ke kantor Polsek Pancoran, Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia. Baik, anak-anak, setelah kalian mencermati video yang sudah Ibu tayangkan tadi, siapa yang dapat membuat pertanyaan terkait tayangan video yang Ibu tayangkan? Ayo, siapa yang dapat membuat pertanyaan? Ya, silahkan, Rama. Apa? Iya, jadi Mas Rama bertanya ya anak-anak, apa permasalahan yang terjadi dalam tayangan video tersebut? Siapa yang dapat menjawab? Ya. Ya, ayo Mbak. Ya silakan Mbak Atus. Iya benar sekali ya Mbak Atus, terima kasih sudah menjawab. Nah, benar ya anak-anak, jawaban dari Mbak Atus tadi bahwasanya video tadi menayangkan topik tentang tawuran antar pelajar. Ya, kemudian siapa lagi yang bisa membuat pertanyaan dari video yang bilang tadi? Ya, silahkan Mbak Dila. Ya, jadi anak-anak Mbak Dila bertanya, apa yang menyebabkan tawuran antar pelajar? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, silahkan Mbak Evi. Iya, benar sekali ya apa yang sudah dikatakan oleh Mbak Evi, bahwasanya tawuran pelajar tersebut dapat terjadi karena adanya ketidaksukaan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Bisa juga dengan adanya dendam dengan sekolah lain dan adanya keinginan untuk membalas dendam atas apa yang telah diperbuat oleh sekolah lain. Kemudian juga dapat disebabkan oleh adanya provokator dalam suatu kelompok. Betul sekali. Sekarang kita lanjut, siapa lagi yang bisa membuat pertanyaan dari video yang kedua tadi? Ya, silahkan Mbak Mita. Baik, jadi pertanyaan dari Mbak Mita adalah apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya tawuran antar pelajar tersebut? Yo, siapa yang bisa menjawab? Silahkan angkat tangannya. Ya, apa Mbak Tia? Silahkan. Iya, benar sekali Mbak Tia. Terima kasih sudah menjawab. Baik, satu lagi ya, pertanyaan terakhir. Siapa yang dapat membuat pertanyaan dari video yang itu tayangkan tadi? Ya, Mbak Isnani. Baik, jadi pertanyaan dari Mbak Isna yaitu bagaimana upaya dalam menangani konflik yang ada di dalam video tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Mbak Evi. Ya, benar sekali apa yang sudah dikatakan oleh Mbak Evi. Terima kasih atas jawabannya. Jadi anak-anak, upaya dalam menangani permasalahan tawuran antar pelajar itu bisa dilakukan dengan cara menyelenggarakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua, bisa memberikan sanksi tegas bagi siswa yang bermasalah atau melanggar hukum atau melanggar aturan. Selanjutnya juga pihak sekolah seharusnya menjalin komunikasi antar manajemen sekolah untuk saling berkomunikasi, bekerja sama dalam mencegah aksi tawuran antar pelajar. Kemudian juga terus melakukan kontrol dan monitoring siswa baik di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Apakah ada yang mau ditanyakan? Belum? Baik, jika belum ada yang bertanya, Ibu lanjut ke materi selanjutnya ya anak-anak. Jadi, seperti yang sudah dikatakan oleh teman-teman kalian tadi, kata konflik berasal dari bahasa Latin configure yang artinya saling memukul. Kemudian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan
Sedangkan konflik menurut Robert McClellan adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagian dengan tujuan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di dalam kehidupan ya anak-anak ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Baik, Ibu lanjutkan. Materi selanjutnya adalah bentuk-bentuk konflik. Jadi konflik itu ada konflik pribadi. Konflik pribadi merupakan konflik yang terjadi di antara dua individu yang sedang mengalami masalah pribadi dan tidak saling menyadari kesalahannya masing-masing. Misalnya tawuran antar pelajar tadi. Kemudian ada konflik antar kelas. Konflik antar kelas yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kedudukan atau kelas secara vertikal terbagi antara kelas bawah dan kelas atas, misalnya buruh dengan pemimpin perusahaan. Selanjutnya ada konflik politik. Nah, konflik politik yaitu konflik yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan mengenai prinsip dan masalah ketatanegaraan. Contohnya perselisihan antar politik. Kemudian ada konflik rasial. Konflik rasial yaitu konflik yang terjadi karena adanya perbedaan ras. Contohnya konflik antara ras kulit putih dengan ras hitam. Selanjutnya ada konflik antar suku bangsa, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan bahasa daerah, adat kesenian. Contohnya adalah pernikahan suku Jawa dengan Minang. Selanjutnya ada konflik agama. Konflik agama yaitu konflik yang terjadi di antara pemeluk agama. Misalnya konflik agama di Ambon ya anak-anak ya. Anak-anak, setelah kita mempelajari mengenai bentuk-bentuk konflik, sekarang kita lanjut ke faktor-faktor penyebab konflik. Jadi yang pertama ada perbedaan individu manusia, yaitu perbedaan yang menyangkut perasaan atau ide yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan atau identitas seseorang. Kemudian yang kedua ada perbedaan latar belakang kebudayaan, yaitu setiap orang hidup dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda sehingga memiliki nilai dan norma-norma yang berbeda-beda juga. Kemudian ada perbedaan kepentingan, yaitu manusia memiliki perasaan, pendirian, maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda sehingga masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula. Nah, kemudian faktor yang terakhir ada perubahan nilai yang cepat. Perubahan memang lazim terjadi seperti undang-undang, namun harus dilakukan melalui berbagai kajian terlebih dahulu agar masyarakat tidak kaget dan menimbulkan sebuah konflik. Nah, setelah kita mempelajari faktor-faktor penyebab konflik, sekarang kita akan lanjut ke dampak dari konflik. Yang pertama yaitu meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Nah, terjadinya konflik dengan kelompok lain justru dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok, in-group solidarity, yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Kemudian yang kedua ada retaknya hubungan antar individu ataupun kelompok. Nah, konflik yang terjadi antar individu atau kelompok dapat menimbulkan keretakan hubungan. Keretakan tersebut dapat terjadi sementara ataupun permanen. Kemudian yang ketiga ada terjadinya perubahan kepribadian para individu. Nah, perubahan kepribadian yang terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik, kedua belah pihak dapat saling menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenarannya yang diyakini. Kemudian yang keempat ada rusaknya harta benda, bahkan hilangnya nyawa manusia. Nah, dengan adanya konflik yang berujung pada kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan dan hilangnya nyawa manusia ya anak-anak. Kemudian yang terakhir ada akomodasi, dominasi, dan penaklukan. Terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian tersebut ya. Jadi itu tadi dampak-dampak dari adanya sebuah konflik ya anak-anak. Dan masih banyak lagi bisa anak-anak lihat di buku maupun di internet. Kemudian kita lanjut ke upaya penyelesaian konflik.
Nah, yang pertama bisa dengan koersi, yaitu penyelesaian melalui pemaksaan kehendak oleh pihak tertentu kepada pihak yang lebih lemah. Kemudian juga bisa dengan kompromi, yaitu penyelesaian ketika pihak yang berselisih saling mengurangi tuntutan agar tercapai penyelesaian. Yang ketiga ada arbitrasi, yaitu bentuk penyelesaian dengan mengundang pihak ketiga yang aktif, yaitu sebagai pemberi keputusan. Kemudian yang keempat ada mediasi. Nah, mediasi yaitu bentuk penyelesaian dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah saja, namun tidak untuk memberikan sebuah keputusan ya anak-anak. Kita lanjut, yang kelima ada konsiliasi, yaitu mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berkonflik demi tercapainya persetujuan bersama. Selanjutnya ada adjudikasi, yaitu penyelesaian konflik dengan menggunakan jalur hukum. Benar sekali. Kemudian ada segresi, yaitu tiap-tiap pihak memisahkan diri dan saling menghindar untuk mengurangi ketegangan. Nah, itu tadi upaya dalam menyelesaikan konflik ya anak-anak. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, jika anak-anak sudah paham, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas secara berkelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa ya anak-anak. Untuk membaginya kita berhitung saja dari 1 sampai 4, kemudian kembali ke 1 lagi. Silahkan dimulai dari Mbak Yeni. Ya, sudah selesai anak-anak. Silahkan kalian bergabung kepada teman-temannya yang nomornya sama. Nah, nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, dan seterusnya. Nah, biar enak, kita kelompok 1 nomor 1, kelompok 2 nomor 2, dan kelompok 3 nomor 3, kemudian juga selanjutnya seperti itu aja ya anak-anak ya. Baik, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Baik, semuanya sudah bersama dengan kelompoknya masing-masing? Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan lembar kerja peserta didiknya. Sebentar anak-anak. Nah, jadi nanti Ibu akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik. Nah, di sini kalian bisa menuliskan nama kelompok di sini ya anak-anak. Dan di sini juga sudah ada tujuan pembelajaran, kemudian pengembangan belajar, selanjutnya juga ada petunjuk pengerjaan tugas. Nah, di sini ada gambar ya anak-anak. Anak-anak perhatikan gambar ini, kemudian anak-anak jawab soal yang ada di sebaliknya di sini. Kemudian nanti jika sudah selesai, kalian presentasikan ke depan. Silahkan dikerjakan, Ibu kasih waktu kalian 15 menit. Cukup ya anak-anak ya? Baik, silahkan perwakilan kelompok untuk maju ke depan mengambil LKPD-nya. Ya, enggak. Nah, silahkan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan? Belum ada ya? Silahkan dikerjakan. Untuk kelompok 2 bagaimana? Apakah ada kesulitan? Belum? Ya, silahkan dilanjutkan. Sudah sampai nomor berapa? Nomor 3? Ya, silahkan dilanjutkan. Anak-anak, 15 menit sudah berlalu ya. Apakah kalian sudah selesai dalam mengerjakan? Ya, sudah. Oh, ada yang belum ya. Silahkan ditunggu 5 menit lagi ya. Baik. Ya, sudah 5 menit, sudah selesai semuanya? Baik, jika sudah, silahkan. Siapa yang sudah siap untuk presentasi ke depan, bisa presentasi terlebih dahulu. Kelompok 5, ya silahkan kelompok 5 maju ke depan untuk presentasi. Ya, silahkan kelompok 5 maju ke depan, presentasi terlebih dahulu. Nah, itu tadi presentasi dari teman-teman kalian ya anak-anak. Adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait presentasi yang dilakukan oleh teman-teman kalian tadi? Bisa berupa tanggapan, pertanyaan, sanggahan, silakan. Baik, jika dirasa sudah tidak ada,
ibu yang akan ini mau komentari. Jadi semuanya sudah bagus ya anak-anak. Hanya saja tadi yang kelompok 6 kurang tepat ya, silahkan diperbaiki lagi. Baik anak-anak, karena semuanya juga sudah presentasi, Ibu juga sudah menyelesaikan materi pembelajaran kita pada hari ini. Kita cukupkan saja pertemuan pada kali ini. Adakah yang dapat menyimpulkan hasil pembelajaran pada pertemuan kali ini? Silahkan acungkan tangannya. Ya, silahkan Mas Ilham. Iya, terima kasih. Benar sekali jawaban dari Mas Ilham bahwa kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu konflik itu terjadi karena beberapa faktor seperti perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan. Kemudian juga untuk mencegah dan mengatasi konflik tersebut bisa dengan menemukan pihak-pihak yang bersangkutan atau juga dengan lembaga-lembaga hukum. Sampai di sini adakah yang masih bingung terkait materi mengenai penyebab konflik, bentuk-bentuk konflik, faktor penyebab konflik, dan juga upaya dalam penyelesaian konflik? Sudah tidak ada yang bingung, tidak ada yang ditanyakan, semuanya sudah paham? Baik. Nah, anak-anak, untuk mengukur kemampuan kalian, untuk mengukur kepemahaman kalian mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini, Ibu akan memberikan kalian kuis melalui kuisi. Silahkan anak-anak kerjakan. Ibu beri kalian waktu seminggu ya anak-anak ya. Jadi untuk pengerjaan terakhir hari Minggu pukul 23.59. Nah, untuk linknya nanti Ibu share di grup WhatsApp ya anak-anak ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham? Atau kurang jelas? Bisa ditanyakan. Baik, jika semuanya sudah paham. Alhamdulillah, jika semuanya sudah paham, yang dapat kita ambil dari materi pembelajaran pada hari ini yaitu kita harus saling menghargai dengan perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita ya anak-anak. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu cukupkan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Marilah pada pembelajaran kali ini kita tutup dengan berdoa. Silahkan Mbak Pipit untuk memimpin doa kembali. Ya, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Pipit. Anak-anak, sebelum Ibu tutup, Ibu mau mengingatkan bahwa pertemuan minggu depan kita akan belajar mengenai mobilitas sosial. Silahkan anak-anak pelajari buku teks maupun belajar dari internet, karena minggu depan Ibu akan mengadakan free test terlebih dahulu. Jadi tolong dipersiapkan ya anak-anak ya. Sekian dari Ibu, ada kurangnya Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.